لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan berbagai macam nikmat dan kemudahan sehingga kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, dan mungkin juga tadi kita sudah melaksanakan sahur, kemudian mungkin ada juga yang witir, kemudian ada juga yang sholat sunnah fajar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah nikmat yang luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati dan fisik kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng salah seorang sahabat. Ketika itu dibonceng tidak menggunakan sepeda karena belum ada sepeda. Waktu itu pakai bigal. Nah, sahabat yang dibonceng itu adalah Mu'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'ad, at-tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah?" Mu'ad, kamu tahu enggak hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'ad, dan ini akhlak para sahabat ya, tidak mau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Mu'ad bisa saja beristihad, mereka-reka, mencoba untuk menjawab, tapi yang dipilih oleh Mu'ad adalah Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan pertama hak Allah atas hamba. Hak Allah atas hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar hamba-hamba Allah ini menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sedari awal hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah hak Allah yang Allah Subhanahu wa taala lekatkan pada manusia dan jin. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, kalau kita sudah menunaikan hak Allah, sederhana saja hak Allah, ibadah kepada Allah dan jangan pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, selesai. Maka kita punya hak atas Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan hak kita atas Allah, alla yu'adzib ma la yusyrik bihi syai'a. Hak kita itu adalah kita tidak diazab selama kita tidak mempersekutukan Allah. Artinya kita masuk surga. Itu. Tanda kutip, rumus masuk surga itu mudah, ibadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah. Dan pada hari ini kan Allah Subhanahu wa taala udah menggerakkan hati dan fisik kita untuk bisa beribadah. Maka pada hari ini insya Allah yang ada di hadapan saya ini calon ahli surga gitu. Ya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, ini hari ini masuk tanggal 9 Zulhijjah ya. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh tanda kutip sebutlah bahasanya itu mengagungkan ya hari 9 Zulhijjah ini, sampai Syekh Imam Bukhari rahimahullahu taala namanya Humaidi, beliau mengatakan sanna Sufyan sanna Daud an Abi Faza'ah an Abi Khalil an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yaumi Arafah yukaffiru hadhihi sanah wa sanatul lati taliha wa siyamu Asyura yukaffir sanatan.
Qala Sufyan, qala Daud kana Atha la yasumuhu hatta balaghahu hadzal hadis. Jadi Imam Al-Humaidi mengatakan dengan sanadnya sampai kepada Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, puasa hari Arafah, siyamu yaumi Arafah, yang insya Allah hari ini kita puasa, yukaffir hadhihi as-sanata wa sanata lati taliha. Keutamaannya, fadilahnya, puasa ini akan menghapuskan dosa kita setahun ini. Bahkan allati taliha akan juga menghapuskan dosa kita di tahun yang akan datang. Dan ini min babil hafi Nabi SAW ala fi'liha. Ini merupakan motivasi, dorongan Rasulullah SAW agar kita mengejarkan, melaksanakan puasa hari Arafah ini. Karena kata Rasulullah SAW, keutamaannya tahun ini dosa kita diampuni, bahkan tahun depan dosa kita juga akan diampuni. Wasiyamu Asyura yukaffir sanatan, sedangkan puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun. Nah, salah satu rawi Imam Sufyan, beliau mengatakan dari Daud, dari rawi yang lain, Daud bin Sabura, beliau mengatakan kana Atha la yasumuhu hatta balaghahu hadzal hadis. Dulu Imam Atha tidak puasa hari Arafah sampai kemudian hadis ini disampaikan kepada Imam Atha. Akhirnya Imam Atha tahu, oh iya, keutamaan atau puasa pada hari Arafah. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah, laisa min aib, bukan aib kalau ada imam besar tidak mengetahui hadis lalu kemudian dia tidak mengerjakannya. Dan boleh saja dia kemudian ketika itu ngotot kalau puasa Arafah nggak ada, kalau tidak dibawakan kepadanya hadis. Tambahan dari ta'liq atau tambahan dari komentar Imam Sufyan ini yang beliau kutip dari Imam Daud bin Sabura ini penting, karena hadirin yang dimuliakan Allah, ini menjadi pemahaman kepada kita bahwa ternyata imam-imam itu juga memiliki keterbatasan dalam memahami sunnah-sunnah Rasulullah SAW atau ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya, apakah para ulama tadi seperti Imam Atha ketika tidak mengetahui hadis atau mungkin saja dia bersikukuh nggak ada puasa Arafah lalu kemudian terjadi perdebatan panjang sebut demikian, atau bahkan istilah sekarang tuh baku hantam? La, wallahi enggak. Karena para ulama itu ketika berikhtilaf mereka mendudukkan adabul khilaf, adab dalam berselisih paham, atau adab ketika tidak sepakat begitu. Nah, ini yang kurang dari kaum muslimin hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengingatkan kita tuh jangan seperti orang Yahudi, jangan seperti orang Nasrani yang ketika mereka ikhtilaf kemudian iftirak. Ketika mereka berselisih paham lalu kemudian berselisih hati, berpecah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan beriman. Dua hal diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman, yaitu dengan bertakwa sebenar-benarnya takwa, kemudian jangan pernah atau jangan sampai mati dalam keadaan tidak beriman. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala singgung wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu fihi wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kemudian pada ayat selanjutnya pada 103 Allah mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ini adalah inti ajaran para nabi dan rasul, berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan pernah berpecah belah. Atau dalam ayat yang lain dalam surah Asy-Syura ayat 13 Allah mengatakan an aqimud dina wala tatafarraqu fihi. Kalian tegakkan agama ini, kalian jangan pernah berpecah belah dalam menegakkan agama ini.
Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dulu orang sebelum mengenal agama ini, orang itu dikuasai dengan fanatisme jahiliyah. Wazkuru ni'matallah idz kuntum a'da'a. Ingatlah nikmat Allah, sebelumnya kalian ini kan orang-orangnya, karakternya ini ada, gemar bermusuhan. Gemar bermusuhan. Khususnya ayat ini ditujukan kepada Aus dan Khadraj, penduduk asli Madinah, orang Ansor. Orang Ansor itu, Aus dan Khadraj, dulu sebelum kedatangan Islam, mereka tuh bertikai, puluhan tahun bertikai, sampai ada perang namanya perang Bu'adz. Ratusan orang, bahkan ribuan orang sudah mati gara-gara fanatisme sempit. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini satukan hati kalian, jadilah kalian dengan Islam ini bersaudara. Tadinya saling bunuh-bunuhan, begitu memeluk agama ini, kemudian kaum muslimin dari kalangan Aus dan Khadraj bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Tadinya kalian itu sudah benar-benar di bibir jurang kehancuran, dikit lagi aja didorong masuk neraka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala selesai mengingatkan itu, memerintahkan kita, wal takum minkum ummah, harus ada di antara kalian sebagian kaum muslimin yang mereka fokus membentuk sebuah gerakan. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair, yaitu gerakan yang mendakwahkan manusia kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang menyuruh manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka ini, kelompok khusus ini adalah orang-orang yang beruntung. Lalu kemudian ditutup dengan tutup yang baik sekali. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kalian itu jangan seperti Yahudi, kalian itu jangan seperti Nasrani. Wala takunu kalladzina tafarraqu, yang mereka itu gemar dikit-dikit berpecah, gemar dikit-dikit ikhtilaf, berselisih paham dan berselisih hati. Tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka itu ajaran datang dari Allah. Dan ini jadi pelajaran penting hadirin yang dimuliakan Allah. Dulu sebelum datang ke masjid, dulu sebelum ikut pengajian, kalau nongkrong di pos RT aman-aman aja. Iya kan? Dulu zaman, maaf nih, sebelum taubat ke masjid, ya zaman-zaman belum sholat, ketika nongkrong aman-aman aja. Udah datang ke masjid, masing-masing ngaji, begitu duduk di pos RT, debat masalah agama, malah justru nggak bisa duduk bareng. Nah, yang kayak gini-gini ini tidak boleh begitu. Berselisih paham sah-sah saja, memang karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita itu memiliki potensi beda paham. Kata Allah, walau sya'allahu laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan manusia itu umat yang satu, punya satu pemahaman saja. Akan tetapi Allah jadikan manusia itu berselisih paham. Artinya Allah jadikan manusia kemudian punya pandangan-pandangan. Mazhab fikih aja yang kita kenal 4. Tidak bisa kita paksakan orang mazhab fikihnya seperti kita, gitu. Yang bisa kita lakukan adalah memanage ikhtilaf ini, sehingga ikhtilaf ini jangan sampai menjadi sesuatu yang buruk sebagaimana yang diingatkan Allah. Karena efek dari ikhtilaf yang diperuncing adalah iftirak, perpecahan, dan efek dari perpecahan sebagaimana kata Allah, wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Azab yang pedih itu sebagian ulama menafsirkan bukan azab akhirat saja, karena azab itu kan dibagi dua. Ada azab akhirat yang secara harfiah artinya azab yang kita rasakan di dunia akhir. Akhirat itu kan dunia terakhir. Tapi nanti ada yang disebut azabud dunia. Disebut dunia karena dia awal, dana, dekat. Kata dunia itu disebut dunia karena dia dekat, dana ya denu. Jadi efek dari perpecahan itu adalah azab di dunia juga, dan diantaranya adalah berkuasanya orang-orang selain kita atas kita. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wala yaj'alallahu lil kafirina sabila. Allah telah menetapkan tidak ada jalan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Jalannya udah nggak ada, tapi kita buka jalannya.
Di antaranya adalah ketika kita buka keran ikhtilaf yang berubah jadi iftirak. Salah satunya hadirin yang dimuliakan Allah, momen puasa Arafah ini. Nah, tadi malam saya sampaikan ke Ustaz Ma'ruf, mungkin salah satu yang akan kita kaji adalah adab khilaf dalam memahami Arafah. Saya mau tanya ke hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum ada teknologi hari ini, 100 tahun sebelum hari ini, kira-kira Indonesia dalam menetapkan Zulhijjah itu ikut Saudi atau mereka menetapkan Zulhijjahnya berdasarkan matlak atau penetapan masing-masing lokal? Paham nggak pertanyaannya? Sebelum ada teknologi, sebelum hari ini kita bisa Skype-an, video call, terhubung dengan dunia lain, bukan dunia jin ya. 100 tahun lah sebelum hari ini, kira-kira kita Zulhijjahnya ikut Saudi, ikut Arafah, atau kita menetapkan Zulhijjah sendiri? Dari mana kita tahu Saudi? Nggak ada info dari Saudi. Indonesia ke Saudi aja dulu naik kapal itu 3 bulan. Masa nunggu Saudi 3 bulan kemudian baru 9 Zulhijjah hari ini? Kan enggak kan? Makanya nanti kalau dalam buku-buku Syafi'iyah, Pak, itulah sebabnya di era itu ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan afdolnya itu matlak itu berdasarkan lokal, namanya ikhtilaful matali'. Karena sulit wahdatul matlak zaman itu, sulit untuk punya matlak global. Maka sejak zaman para sahabat kita mendapati riwayat, misalnya Madinah udah berbuka misalnya, atau Madinah udah Idul Fitri. Begitu nanti orang tertentu yang diutus bawa surat atau bawa kiriman informasi ke Syam, dia ngebut naik kuda sampai di Syam, hitungan 1 hari, ternyata di sana baru Idul Fitri. Pertanyaannya kok bisa berbeda, padahal mereka itu kan di lintang yang sama gitu. Ya memang ada beberapa faktor memungkinkan hilal itu tidak terlihat misalnya, begitu. Nah, ketika antum misalnya sepakat dengan Saudi, fala ba'sa, udah, tapi tidak usah terlalu berdebat berjilid-jilid. Wallahi saya sampai sedih gara-gara ini. Ada yang WA saya tuh sampai ngomong, Ustadz sekarang ikut pemerintah ya? Maksudnya apa begitu ungkapan-ungkapan seperti itu? Dan itu kan tidak beradab namanya, klaim-klaim sampai tuduhan. Lalu kemudian kalau saya sepakat dengan Kemenak, apa masalahnya? Begitu. Yang begini ini maksud saya itu jangan nanti khawatir saya masjid yang sudah kita atur sedemikian rupa gara-gara selisih paham jadi rame. Kalau memang nggak ketemu harinya, udah 2 kloter aja sekalian, gitu, ya kan? Nggak perlu kemudian debat berjilid-jilid dan saling menjatuhkan. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, pertama masalah ikhtilaful matali' atau wahdatul matlak ini ikhtilaf yang dari dulu sudah ada. Mazhab Syafi'i mengatakan ikhtilaful matali' itu mu'tamad indahum. Mereka lebih mendukung matlak lokal. Tapi ada beberapa mazhab itu mendukung matlak global sebagai sebuah usulan kepada umat Islam hari ini agar kita memiliki matlak yang sama, agar kita memiliki kalender yang sama, bagus. Tapi tidak usah kemudian terlalu ngotot sehingga menimbulkan ikhtilaful qulub, perselisihan hati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, yang mau Idul Adha hari ini silahkan, yang Arafahnya hari ini, besok Idul Adhanya, itu berarti dia Idul Adhanya bersama kaum muslimin pada umumnya, dan itu juga baik. Yang nggak baik itu udah berdebat, ternyata saum Arafah enggak, Idul Adha sholat juga enggak, sukanya debat doang. Ada yang kayak begitu, senangnya debat gitu. Kalau nggak debat nggak hidup dia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kita udah bacakan beberapa hadis tentang Arafah. Ada lagi satu hadis. Ini diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan hadatsani Harun ibnu Sa'id, hadatsana Ibnu Wahab, akhbarani Amr
anna Aban Nadhr haddatsahu anna Umaira maula ibni Abbas radhiyallahu anhuma haddatsahu annahu sami'a Ummul Fadli radhiyallahu anha taqul. Jadi Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan dari Ummu Fadl. Ummu Fadl mengatakan syakka nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siyami yaumi Arafah wa nahnu biha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa arsaltu ilaihi biqa'bin fihi laban wa huwa bi Arafah fasharibahu. Jadi ini ada sebuah riwayat, kata Ummu Fadl, syakka nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siyami yaumi Arafah. Dulu pernah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ragu puasa pada hari Arafah. Kayak kita hari ini nih. Ini Arafah atau belum masuk, atau kalau kita konteksnya Arafah atau sudah Idul Adha. Karena ini syak, karena ini meragukan gitu. Jadi para sahabat Nabi itu bingung, bagaimana ini? Nah, wa nahnu biha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ketika itu, kata Ummu Fadl, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsaltu ilaihi biqa'bin fihi laban. Maka aku mengirim kepada Rasulullah Ka'ab itu ina. Apa ina itu? Kalau kita konteksnya hari ini kayak mangkok atau cangkir. Di situ ada laban, di situ ada susu. Jadi dikirim ke Rasulullah, sebutlah mangkuk gitu ya. Dikirim ke Rasulullah, mangkuknya ada susunya. Wa huwa bi Arafah. Ketika itu Rasulullah di Arafah, dan Rasulullah tuh bingung, ini sudah masuk Arafah atau belum? Karena untuk menetapkan Arafah itu tetap berdasarkan kalender Komariah atau berdasarkan penetapan tanggal Komariah. Penetapan tanggal Komariah pakai apa, Pak? Pakai komar, pakai bulan, bukan pakai matahari. Artinya penetapan 1 Zulhijjah itu kita tetap melihat atau memastikan wujud hilal itu ada enggak. Untuk konteks Indonesia kemarin tanggal 6, yang harusnya bapak-bapak ributnya itu tanggal 6. Ini tanggal 16 baru ribut. Kan penetapan 1 Zulhijjah itu kan tanggal 6, bukan tanggal 16. Tanggal 16 kan efek dari penetapan 1 Zulhijjah, paham nggak? Paham nggak nih, Pak? Penetapan 16, 10 atau 9 Zulhijjah itu kan efek di depan kan. Pas penetapan apakah ini 1 Zulhijjah atau enggak, diam semuanya. Udah diberitain diam, nggak ada yang enggak. Begitu sampai kemudian di tanggal ini apakah 9 Arafah atau 10 Arafah, baru ribut. Paham nggak nih Pak kira-kira apa yang saya omongin? Nah, kenapa ributnya baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin? Dari awal aja. Lah iyalah, harusnya dari awal lah. Ini kan efek dari kemarin. Dan kata Kemenak tidak melihat tanggal 6 itu, tidak melihat bulan. Dan secara hisab posisi bulan -5. Indonesia ya, Indonesia -5 tuh. Dan Saudi itu tidak sampai 2 derajat atau 2 derajat lah diklaim. Ada yang mengatakan 1,8. Untuk kriteria Indonesia kalau Kemenak itu 4 derajat. Kalau Muhammadiyah karena mazhabnya wujudul hilal, bukan ru'yatul hilal, yang penting hilal ada, 2 derajat bisa diterima gitu. Jadi ributnya harusnya sebelumnya tuh, ya kan? Karena penetapan tanggal itu kita tetap berpatokan kepada bulan. Nah, cuma di Indonesia ini ada 2 pandangan yang paling besar, yaitu ru'yatul hilal atau wujudul hilal. Apakah posisi hilal harus terlihat mata atau tidak perlu terlihat mata, yang penting sudah ada wujudnya. Nah, untuk Indonesia tanggal 6 kemarin itu posisinya -5. Sebutlah -5 sampai -3 gitu. Maka kemudian ditetapkan tanggal 1 Zulhijjahnya itu tanggal 7. Efeknya 7 tambah 10 17, berarti Senin kita 10 Zulhijjah gitu. Jadi Senin dan Ahad itu penetapan itu karena
efek di awal gitu. Dan dulu pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yaumussak, hari di mana diragukan apakah Arafah atau tidak Arafah, apakah 9 Zulhijjah atau belum 9 Zulhijjah. Sebagaimana riwayat Ummu Fadl ini dalam Sahih Muslim. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil posisi belum Arafah karena syak, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya syaribal laban. Rasulullah minum susunya begitu. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, harapan saya kalaupun nanti ada ikhtilaf-ikhtilaf di masa depan, satu, jangan terprovokasi akhirnya menimbulkan perselisihan hati. Dan poin kedua, poin penting, jangan sampai ikhtilaf kita di-drive, disetir, sehingga berjilid-jilid nggak hilang-hilang tuh ikhtilaf. Misal hadirin yang dimuliakan Allah, ikhtilaf masalah nasab udah setahun lebih, iya kan? Apakah nasab Ba'lawi sampai ke Rasulullah atau tidak sampai ke Rasulullah? Dan itu sudah menciptakan friksi yang luar biasa. Ditambah lagi sekarang di ubek-ubek dengan bahasa Suryani. Nah, nggak tahu apakah nanti ini juga berjilid-jilid dan menimbulkan friksi. Kemarin hampir juga tuh masalah musik dan nyanyian. Begitu. Untung tidak sampai berjilid-jilid, sudah redup. Ke depan jangan mau ada ikhtilaf apapun di driving kelompok di luar Islam. Berbulan-bulan bahkan setahun ikhtilaf terus dikelola sampai kemudian bukan hanya perbedaan pendapat tapi juga perbedaan hati dan terjadi friksi. Gitu Pak ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita ambil materi berbau fikih, karena kan tema kita fikih. Ya, pertama saya ingin ngomong begini, ini kan udhiyah atau kurban itu atau udhiyah itu kan sebenarnya menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan pada hari 10 Zulhijjah atau hari tasyrik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini bagian bentuk bersyukur kita. Maka satu, dulu Nabi SAW sangat mengecam perilaku bakhil. Bahkan Nabi SAW kedua diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, salah satunya dengan cara berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami ya Muhammad telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar. Kata al-kautsar itu secara harfiah diambil dari kata katsura yaktsuru, kasratan, banyak, dan kautsar sighah mubalaghahnya, ungkapan dalam bahasa Arab untuk mengatakan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditafsirkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nikmat yang banyak itu adalah haudun au nahrun, sungai atau telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taridu alaihi ummati, nanti seluruh umatku tuh datang ke telaga itu. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditahan tidak bisa masuk ke telaga atau sungai tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kemudian melakukan advokasi. Rasulullah kemudian datang ke Allah, Rasulullah mengatakan, ya Rabb, innahu min ummati, ya Allah, ini si fulan umatku ya Allah. Tapi kemudian dalam hadis riwayat tersebut dikatakan, innaka latahdi man ahdatsa ba'daka, ya Muhammad, kau nggak tahu apa yang dilakukan umatmu sepeninggalan dirimu. Ahdatsa ba'daka itu kalau diterjemahkan, umatmu itu sudah merubah ajaranmu. Umatmu itu salah satu perubahan ajaran itu adalah umatmu itu sudah berani menghalalkan apa yang engkau haramkan dan mengharamkan apa yang engkau halalkan, atau bahasa lainnya bid'ah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, perbuatan bid'ah itu mampu mencegah seseorang itu masuk kepada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atas segala nikmat yang Allah berikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasalli, maka ya Muhammad bersyukurlah kamu dengan salat
li rabbika, salat yang kau tujukan untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah engkau. Jadi berkurban bagian bentuk bersyukur atas nikmat Allah, dan bersyukur itu bisa dengan ibadah badani dan bisa juga dengan ibadah hartawi. Begitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tahu nggak dulu Rasulullah SAW itu pernah kurban. Kurbannya Rasulullah SAW diriwayatkan itu ketika Rasulullah SAW haji, beliau itu kurban dengan 100 ekor budna, 100 ekor unta yang usianya itu sudah di atas 5 tahun. Nah, kira-kira berapa ya satu ekor unta usianya 5 tahun itu? Taruhlah asumsinya 25 juta. Kalau kali 100 kira-kira berapa itu? Berapa? 2,5 miliar. Rasulullah SAW pernah kurban, nilai kurbannya itu ternyata 2,5 miliar. Nah, itu kan luar biasa, ya kan? Itu luar biasa. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, pantaslah kemudian kita juga berupaya untuk berkurban, apalagi di dalam Al-Quran, dan ini bagian dari ajaran Rasulullah SAW yang berulang-ulang diajarkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala pernah menurunkan ayat dan redaksinya bukan hanya satu. Sebut redaksinya kita ambil dalam surah Al-Hadid surat ke-57 pada ayat 23, 24. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, fakhur, sudah sombong, membanggakan diri. Siapa yang dimaksud oleh ayat sudah sombong, membanggakan diri? Karena ayat itu kan sedang mengomentari atau sedang mengkritik, mengecam perilaku orang-orang tertentu di zaman itu dan di zaman selanjutnya, khususnya di zaman itu. Nanti siapapun yang punya perilaku yang sama dengan orang-orang yang dikecam di zaman itu, itulah maksud ayat. Ayat itu kemudian dilanjutkan dengan ayat 24, alladzi yabkhaluna an-nasa wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang yang menyombongkan diri, mukhtal, fakhur, udah sombong, membanggakan diri, yaitu orang yang berlaku bakhil dan mengajak orang-orang berlaku bakhil. Nah, saya ketika baca bukunya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika beliau menafsirkan ayat ini, karena saya juga kebingungan, ayat ini sebenarnya mengomentari siapa dan bagaimana. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya'muruna bil bukhli itu ada dua, bil hal wa bil man'i, yaitu dengan perilaku mereka, dan yang kedua dengan ajakan mereka. Oh, ternyata di zaman Nabi SAW ada orang-orang teridentifikasi munafik, Pak. Orang munafik ini itu nggak suka dengan eksistensi ajaran Nabi atau dakwah Nabi, maka kemudian disebutlah provokasi mereka dalam surah Al-Munafikun. Mereka mengatakan kepada orang-orang beriman, la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yunfaddu. Kalian jangan infakkan harta kalian kepada orang-orang di sekitar Rasulullah, nanti mereka itu akan memisahkan diri dari Rasulullah, atau kata hatta yang faddu, sampai mereka menjauhi Rasulullah. Karena dulu bentuk dakwah Rasulullah itu salah satunya adalah dengan strategi kedermawanan. Makanya kita tuh diajarkan Rasulullah zakat, ya kan? Apalagi wakaf, infak atau sedekah, hibah, hadiah. Itu ajaran Rasulullah SAW, sehingga para sahabat itu kokoh, susah goyang para sahabat. Sekalipun tahu nggak betapa beratnya ujian orang-orang muhajirin itu. Bapak ya, kebayang nggak kalau gara-gara agama ini, Pak, Bapak mesti diusir dari Pila Pamulang, nggak boleh bawa apapun, sertifikat tanah pun nggak boleh. Diusir Bapak misalnya ke Malaysia, sampai di Malaysia hanya modal baju yang melekat di badan saja. Betapa hancurnya tuh hati Suhaib Ar-Rumi, orang kaya di Mekah, gara-gara iman kepada Allah akhirnya terusir ke Madinah. Begitu sampai di Madinah jadi orang fakir,
perusahaannya tinggal, tanahnya tinggal, rumahnya tinggal, aset-asetnya tinggal, nggak bisa diambil lagi sama dia. Sampai di dalam ayat itu berulang-ulang Allah mengatakan mereka itu fakir. Ada ayat turun begini, lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Berikan harta fa'i itu kepada orang-orang fakir, yaitu mereka yang ketika itu diusir dari negeri-negeri mereka dan mereka dipisahkan dari harta-harta mereka karena iman kepada Allah dan mencari keriduan Allah. Abu Bakar, orang yang memerdekakan Bilal itu, begitu terusir dari Mekah hijrah ke Madinah, nggak punya apa-apa, Pak. Nggak punya modal untuk kemudian buat perusahaan atau buat usaha, begitu, fakir. Makanya Umar itu begitu mendapatkan harta fa'i Khaybar, dia datang ke Rasulullah saking gembiranya, ya Rasulullah, saya nggak pernah diberikan harta yang lebih besar daripada harta ini. Anfas, bahasanya itu anfas. Anfas itu maksudnya lebih berharga. Ketika itu Umar dapat jatah fa'i Khaybar. Saking gembiranya dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak pernah dapat harta sebanyak ini. Famadza ta'muruni? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada saya ya Rasulullah? Ini harta besar banget. Kalau kita lihat konteks ya, ketika Umar sampai di Madinah dalam keadaan fakir, dia kemudian dapat harta sebesar itu, kan luar biasa ya. Tapi apa kata Rasulullah? In syi'ta habastal asla wa tasaddaq biha. Kalau kamu mau ya Umar, sekalipun konteksnya Umar tadi apa? Fakir ya. Kalau kamu mau ya Umar, kamu bisa tahan kepemilikan harta ini, maksudnya diwakafkan, jadi nggak milik Umar, harta itu akhirnya jadi milik Allah. Wa tasaddaq biha, dan kamu bisa sedekah dari hasil harta yang kau wakafkan itu. Akhirnya diwakafkan oleh Umar. Bapak sanggup nggak kayak gitu, Pak? Udah terusir ke Malaysia, tiba-tiba di Malaysia dapat jatah tanah, saking kan bahagia datang ke Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Udah wakafin aja kata Rasulullah. Wakaf itu. Sanggup nggak, Pak? Itulah Pak, kenapa kita nggak dipilih Allah jadi sahabat Nabi. Tuh. Itu kenapa kita nggak dipilih itu. Kalau anda ini kayak para sahabat Nabi, insya Allah dipilih gitu loh. Nah, tapi kita berupaya untuk mengikuti para sahabat Nabi ini, baik dalam akidahnya, akhlaknya, perilakunya, beragamanya, iya kan? Karena Allah mengatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan a'adalahumul jannah tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang awal-awal lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, begitu juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara baik. Kita ini pengen akhlaknya seperti sahabat Nabi, sampai-sampai ya Pak, bajunya aja kepingin kayak sahabat Nabi gitu kan. Iya, kalah saya coba. Ya kan gitu. Karena kita kepingin apa yang Allah janjikan kepada para sahabat juga nempel ke kita, ya kan? Para sahabat itu belum wafat, kata Allah, a'adalahumul jannah, Allah telah sediakan untuk mereka surga. Belum lagi wafat, Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, kita ini kepingin kayak sahabat Nabi SAW, baik dari segi akidahnya, keyakinannya. Tengok tuh Umar itu lagi keadaan fakir miskin, ditawari Rasulullah wakaf, jadi itu wakaf. Kita kepingin ukhuwahnya juga Pak, dan salah satu cara memupuk ukhuwah itu Rasulullah mengatakan tahadu tahabbu, kalian saling menghadiahkan. Jangan sepelein nih, datang ke tempat nih buat ente kopi, jangan sepelein itu, karena itu bisa menjadi sebab kita saling mencintai. Kadang-kadang kita itu kesel dengan teman, tapi karena teman kita tuh seneng ngasih hadiah ke kita, hilang keselnya. Benar gak? Benar nggak? Kadang-kadang kita tuh kesel dengan perilaku teman. Misalnya ada teman yang sholatnya itu pinginnya rapat, kita nggak pingin rapat, kesel. Tapi karena teman yang pingin rapat tuh sering ngasih kita kopi, nggak berani kesel kita. Ya kan? Itu ajaran Rasulullah. Makanya Rasulullah juga mengikat para sahabat dengan politik mu'akhah, dipersaudarakan.
Salah satunya itu misalnya yang tercatat dalam buku-buku sirah itu Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Sehingga Sa'ad bin Rabi' itu begitu disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dia katakan begini kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya ladang nih, udah kita bagi dua aja, kamu pilih bagian yang mana. Itu kan luar biasa Pak. Itu kalau konteksnya kita hari ini, saya Ustadz punya rumah di Pila Pamulang, rumah saya ada 3, Ustadz mau yang mana? Kan saya terharu kalau Bapak kasih saya rumah. Itu, ini bukan nyindir, enggak enggak nyindir, tapi begitulah begitu ya. Nah, sehingga para sahabat itu susah digoyang musuh-musuh Allah. Makanya kemudian orang-orang munafik itu punya politik, la tunfiku alaman inda rasulillahi hatta yang faddu. Jangan kalian kasih infak-infak, sedekah-sedekah kalian itu kepada sahabat Rasulullah sampai mereka akhirnya berpaling dari Rasulullah. Dan termasuk juga politik Rasulullah itu kurban Pak. Sampai hari ini yang namanya makan daging itu kan mewah, ya kan? Orang kita datang ke warteg aja atau datang ke warung Padang aja, kalau ditawari ikan, telur, daging, ngambilnya telur kan karena paling murah begitu. Kalau daging 20 lebih Ustaz. Kalau telur ya paling 18.000 paling mahal. Ambil 18.000. Nah, bayangkan ya, kalau kemudian kurban itu kita distribusikan atau manage dengan cara yang baik. Ini tempat-tempat kita ini Pak, ada problem dalam kurban Pak. Di sini surplus banget. Tapi Bapak coba jalan ke tempat-tempat tertentu. Makanya ke depan kita ini buat aliansi deh, masjid-masjid, buat pendataan dengan cara yang baik. Saya itu karena beberapa kali bawa-bawa daging ke kampung-kampung sebelah kita ini, ada yang satu rumah itu At-Taubah dapat, At-Taqwa dapat, Muhajirin dapat. Begitu saya tawarin ya bukan satu RT, satu kampung lah begitu, saya tawarin, saya bawa kambing ke situ, nggak mau dia. Pak, ini kambing Pak, tinggal sembelih aja Pak, biar happy di sini. Wah, nggak usah Ustaz. Kenapa? Lah kita dari Taubah dapat, Taqwa dapat, Muhajirin dapat. Kalau mau Ustaz sembelih nanti dagingnya bawa kemari nggak apa-apa. Nah, intinya dari kurban itu kan bukan hanya itu, tapi syiarnya itu, ya kan? Happy-nya itu gitu loh, nyembelih, bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Makanya ke depan kita harus manage dengan baik. Karena pada saat yang sama saya panggil orang dari Rumpin Pak, saya kasih jeroan aja bahagia banget. Coba dikasih jeroan aja bahagia banget gitu. Waktu saya akhirnya datang ke Rumpin, karena di Rumpin ternyata nggak ada yang kurban. Karena kalau menurut saya sih tidak ada yang teredukasi betapa utamanya kurban. Karena di Rumpin juga saya lihat rumahnya bagus-bagus, ada yang punya mobil juga, tapi memang agama nggak hidup di situ. Ya, karena kita kurang dakwah nih mungkin ke daerah Rumpin begitu ya. Jadi sehingga agama itu kurang hidup, kesadaran untuk berkurban itu nggak ada gitu. Akhirnya orang-orang di sana ketika ngelihat di tempat kita ada yang berkurban tuh kayaknya wah luar biasa banget. Padahal di sini juga saya yakin kita ini karena menang tinggal di komplek aja, belum tentu gajinya lebih besar daripada mereka. Saya misalnya dosen, emang berapa dosen 10 juta nggak sampai, 5 juta juga nggak sampai kalau untuk ukuran saya cuma asisten ahli gitu. Jadi tapi kan kita punya kesadaran Pak, sehingga kayak di tempat saya itu sapinya bisa 5, itu karena nabung 100.000, 100.000, 100.000, dan sapinya nggak usah gede-gede, yang penting sapi gitu. Sapinya kita beli kayak kemarin tuh yang harga kan kita cuma 2.500.000, jadi 17,5 juta. Bahkan kemarin ada yang tabungan itu 6 orang, berarti 15 juta. Yang nggak usah gede-gede, yang penting bisa kurban dulu gitu loh. Nah, dengan begitu nanti harapannya hadirin yang dimuliakan Allah, kita itu bisa mengikis rasa tamak yang ada di dalam hati kita ini, atau hubud dunia. Makanya Nabi mengingatkan kita ya, ra'su kulli khati'ah hubud dunia. Sebab segala kerusakan di dunia itu, atau kenapa kemudian ada perampokan, pembunuhan, bahkan pemerkosaan, bahkan korupsi, karena hubud dunia, rasa tamak yang ada dalam hati. Padahal dikasih makan sepiring juga kenyang kok. Tapi ada orang kalau cari dunia itu berpiring-piring, bahkan menghalalkan
begitu, sampai korupsi triliunan aja tuh nggak kenyang-kenyang dia gitu. Dan event kurban ini salah satunya itu adalah untuk menghilangkan rasa tomak. Bapak nanti lihat ya, dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu ada pembahasan tentang ikhtilaf ulama tentang kurban. Ada para sahabat Nabi itu kurbannya dengan ayam, dan ini dikatakan qaulusan, perkataan nyeleneh atau pendapat nyeleneh. Ya mana ada kurban dengan ayam, ya kan? Tapi sahabat Nabi Abdullah bin Abbas diriwayatkan kurban dengan ayam. Nah, kalau kita lihat riwayat itu dengan teliti, ternyata itu upaya dari Abdullah bin Abbas untuk mengikis rasa tomak atau rasa tamak yang ada dalam hatinya itu loh gitu. Sehingga pada momen itu sekalipun dia nggak bisa kurban dengan domba, dengan kambing, apalagi sapi, dia tetap berkurban dengan ayam. Walaupun kemudian para ulama memberikan taklik, tetap tidak sah kurban dengan ayam. Tapi kalau bapak kemudian pingin menyembelih rasa tamak di dalam hati sehingga bapak di hari yang sama tetap berkurban, ya berkurbanlah begitu. Nah, maka dari ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita mulai masuk ke materi terkait dengan fikih. Pertanyaan pertama hadirin yang dimuliakan Allah, yang sering ditanyakan ke saya, mana lebih utama, kurban dengan kambing atau dengan sapi? Mana yang lebih utama? Apa alasannya kambing? Apa alasannya kambing? Naik sirot sendiri. Hah? Naik sirotnya pakai kambing sendiri. Karena kambing sendiri. Kalau sapi kan 7 orang takut jatuh. Rasulullah. Perbuatan Rasulullah. Rasulullah dulu pernah nyembelih tidak dengan kambing, dengan onta. Nah, dengan sesuatu yang besar. Coba. Dalam mazhab Hambali, hadirin yang dimuliakan Allah, ada pendapat pandangan dalam mazhab Hambali bahwa yang lebih utama itu adalah dengan sapi gitu. Tapi ini kan pandangan. Dalam hal ini artinya boleh sepakat dan boleh juga tidak sepakat. Alasannya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang orang yang datang ke masjid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dhahaba ilal masjid fi sa'atil ula, yang berangkat ke masjid pada jam-jam pertama, maksudnya 5 jam sebelum pelaksanaan Jumat, maka seolah-olah faka'an nama, kata Rasulullah, seolah-olah dia itu korba budnatan, maka seolah-olah dia itu kurban dengan seekor onta. Yang datang jam kedua 4 jam sebelumnya, maka seolah-olah dia itu kurban dengan sapi. Dan yang datang pada jam ketiga, dia seolah-olah kurban dengan kambing. Datang jam keempat, dia seolah-olah kurban dengan ayam. Dan datang menjelang Jumatan, dia seolah-olah kurban dengan telur. Nah, ini dijadikan dasar ulama Hambali bahwa kurban yang terbaik itu adalah dengan onta, sapi, lalu lanjut kemudian kambing, dan begitu selanjutnya. Tapi ini kan pandangan begitu. Dan aspek yang lain juga mesti dipikirkan adalah kalau kurban, dan kurban itu kan dagingnya mau kita distribusiin, ya. Kalau dagingnya mau kita distribusiin, berarti kan kita harus berpikir mana yang lebih maslahat, kita distribusikan daging kambing atau daging sapi misalnya. Oh, di sini bapak-bapaknya senang kambing, Ustadz, ya udah, nggak apa-apa, kita dorong untuk kurbannya dengan kambing gitu. Tapi ala kulli hal ini wacana fikih ya. Silahkan nanti ya mengambil mana yang menurut bapak-bapak lebih afdol. Nah, kedua, boleh enggak kita kurban dengan domba yang usianya itu belum setahun? Boleh enggak? Boleh enggak domba? Nah, ini saya bacakan penjelasan dalam kitab Al-Uddah. La yujza minad dha'ni fil udhiyati illa makana sinnuhu 6 ashhuri wa dakhala fi sabi' fa aksar. Sawa'an kana dzakaran am unsa wa usama
jazaan. 5 rawahu Abu Dawud wa Nasa'i min hadithi Mujasi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jazaa yufi ma yufi minhu thanaya. Dan tidak sah kurban dengan seekor domba kecuali kalau usia domba tersebut 6 bulan masuk ke 7 bulan fa'aktsar. Sama saja yang dikurbankan itu betina atau jantan. Dan ini catatan, boleh sebenarnya kurban dengan betina, boleh kurban dengan betina. Kenapa? Nggak ada larangan dari Rasulullah gitu. Tapi di Indonesia nggak biasa gitu ya, karena memang mungkin anggapannya kurban dengan jantan itu lebih utama. Ya, sama saja apakah kurbannya itu dengan betina atau dengan jantan. Nah, usia domba yang usianya itu sampai 6 bulan lebih disebut jazaan. Jazaan. Diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i dari hadis Mujasi, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal jazaa yufi ma yufi minhu thanaya. Domba yang usia jaza itu mencukupi apa yang mencukupi kambing usia 1 tahun. Athanaya itu kalau kambing usianya lebih dari 1 tahun, kalau sapi itu usianya itu 2 tahun lebih. Nah, berdasarkan ini hadirin yang dimuliakan Allah, domba boleh dikurbankan dengan usia 7 bulan lebih gitu. Walaupun ada komentar nanti itu ditempuh ketika kita nggak bisa kurban dengan yang lain begitu. Tapi maksud saya cerita begini, nantinya mana tahu ada yang pengen kurban, tahu-tahu kambing sama domba udah inflasi. Ya. Kalau sekarang kan inflasi Pak, kambing 3 juta, tadinya kalau di luar kurban kita bisa beli 2 jutaan, sekarang udah 3 juta. Mana tahu bapak-bapak mau kurban, tahu-tahu duitnya cuma 1.200.000, 1.500.000, 1.800.000, maka bisa ditempuh dengan kurban 1 betina. Betina kalau nggak ada, dombanya yang tidak atau belum sampai usia 1 tahun. Begitu. Saya terus terang, ketika ditanya jamaah saya, Ustadz saya pingin, kan jamaah suka curhat, Ustadz saya pingin kurban tapi duitnya cuma 1.400.000, gimana Ustadz, bisa nggak? Bisa, saya bilang, tapi nanti saya jelasin kurbannya dengan kambing betina. Emang boleh Ustadz? Boleh, karena tidak adanya larangan. Dan nanti kalau kita baca misalnya penjelasan para ulama mazhab, diantaranya misalnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan begini, ini ya, saya bacakan. Ini tulisan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu'. Beliau mengatakan, fasyartul mujzi fil udhiyati ayyakuna minal an'am. Syarat diterimanya kurban itu harus an'am, harus hewan ternak. Maksudnya kambing, domba, sapi, onta. Wahya ibal, ini diterjemahkan nama dia, yaitu ibal, onta, bakor, sapi. Sawa'ung fi dzalika jami'ul anwa'il ibl, sama saja pada hal ini adalah seluruh jenis onta. Kan onta bukan hanya onta yang ada di Saudi. Di Saudi itu onta kan punuknya 1 kan. Sementara di Asia Tengah punuknya 2. Nanti kalau arah ke Kaukasus sana atau arah ke Mongolia yang dingin-dingin, onta itu bulunya tebal. Jadi apapun jenis onta boleh. Begitu juga apapun jenis kambing. Kambing itu kan macam-macam juga Pak. Kalau kambing di tempat kita ini kambing kacang, kambing sayur, lalu kemudian dikawinkan dengan kambing yang datang dari Pakistan, disebutlah Jawarandu. Aslinya kalau kambing dari Pakistan, India itu namanya etawa. Peranakan etawa disebut PE, peranakan etawa. PE kawin sama kambing kita namanya Jawarandu begitu. Apapun kambingnya boleh, mau sanen boleh. Nah, kemudian wajami'u anwa'il baqar wa jami'u anwa'il minad da'ni wal ma'zi wala yujza ghairul an'am minal baqar al wahshi. Tapi tidak sah kalau seandainya itu kurbannya itu dengan
hewan yang tidak diternak seperti bakor wahsy, seperti sapi atau kerbau liar, hamir, keledai, atau yang begitu-gitu, bila khilafin, tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Sawaun adzakar wal unsa min jami'i dzalik, sama saja kata Imam Nawawi, yang dikurbankan itu laki-laki jantan atau betina dari seluruh jenis hewan ternak tadi. Wala khilafa fi syai'in min hadza indana, tidak ada perselisihan dalam masalah ini menurut pandangan kami, maksudnya pandangan Syafi'iyah. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya tidak mengapa kurban dengan betina, begitu. Gitu. Nggak tahu apakah ini sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak baru. Karena saya khawatir ada pandangan harus jantan misalnya, padahal enggak mesti juga. Gitu ya. Termasuk juga nanti hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ya dalam buku-buku fikih, kan ada pandangan, bukan pandangan, kan ada syarat dari kurban, yaitu khuluwun minal uyub dan salamatul a'dha. Nanti kalau kita buat pembagian kurban, syarat kurban itu pertama as-sinnu al-munasib, usianya itu harus pas sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Kalau onta lebih dari 5 tahun, kalau sapi lebih dari 2 tahun, kalau kambing lebih dari setahun, kalau domba lebih dari 6 bulan. Jadi yang kurang dari itu nggak boleh. Yang kedua, khuluwun minal uyub, harus selamat dari aib. Ya, nggak boleh kalau hewan itu aura itu buta sebelah, arja, almaridah, yang sakit misalnya kembungnya nggak kelar-kelar sampai kemudian badannya susut, latun kok, kata Nabi itu sumsumnya sampai kalau dipegang tuh nggak berasa sumsumnya tuh. Tapi pertanyaannya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau seandainya kurbannya dengan kambingnya tuh dikasih apa tuh, kayak nemtex gitu tuh, bolong telinganya, boleh nggak kurban dengan kambing telinganya bolong? Atau bukan hanya bolong, robek telinganya, boleh nggak? Nggak boleh. Itu bukan cacat yang dimaksud. Cacat yang dimaksud itu adalah cacat yang sampai mengurangi kualitas kambing. Maka nanti kalau dalam kitab-kitab fikih, karena kebiasaan di Arab, ekornya itu diputus, Pak. Kebiasaan di Arab, ekornya diputus. Jadi dari kecil tuh ekornya diputus biar kambingnya itu gemuk, dombanya itu gemuk. Maka dalam kitab-kitab fikih kita akan dapati boleh, nggak apa-apa, buntutnya itu diputus. Bahkan ada juga pandangan begini, ada pandangan juga yang membolehkan kalau seandainya ekor testisnya itu di apa bahasa kebiri. Karena di Arab itu biar kambingnya itu gemuk, itu testisnya dikebiri. Kalau istilah kita dijadikan majir. Iya. Itu di dalam kitab-kitab fikih dikatakan boleh karena yang demikian itu tidak mempengaruhi kualitas daging. Gitu. Tapi ini pandangan ulama fikih. Kalau Bapak nggak sepakat, ya karena mungkin Ustadz, testisnya aja di sini diperebutkan Ustadz, mahal gitu. Ya udah kalau gitu yang harus ada testisnya deh. Nah, tapi kalau di Arab itu bukan sesuatu yang menarik begitu. Hanya di Indonesia dengan pandangan-pandangan tertentu, testis itu sangat berharga begitu. Konon kaitannya bisa poligami kalau makan testis kambing. Gitu. Ya wallahu a'lam bishawab, karena sudah jam 6 lebih, mungkin saya cukupkan. Nanti kalau ada tanya jawab atau kita cukupkan? Cukupkan ya. Ada satu aja silakan, satu aja, nggak panjang-panjang. Ini moderator kemana moderator? Iya. Pertanyaan kalau menambahkan tema juga tema. Iya Ustaz, ini bertanya ini biar enggak pada ngantuk. Jadi tadi disampaikan bahwasanya kita ini ada suatu perselisihan ini. Nah itulah saya prihatin Ustaz
ya, terhadap hal ini satu hal gedek dan prihatin gitu ya. Sementara orang lain bisa udah sampai ke bulan istilahnya ini, udah sampai kemana-mana. Nah ini masih memperdebatkan itu, nah gitu kan. Padahal kita ini tadi katakan kita ini saudara gitu loh. Kenapa sih kita mesti memperbesarkan soal perbedaan? Sekarang untuk menghadapi hal itu, bagaimana ya Ustadz untuk menghadapi orang yang macam gitu itu, atau suatu kelompok yang penting gimana supaya khususnya Indonesia ini damai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kaitannya dengan Ibnu Sina, suatu contoh ya, itu penemu masih terkait dengan ini, penemu daripada kedokteran, bahkan dimuliakan itu oleh Barat itu. Nah itu kenapa nggak merujuk ke sana gitu loh? Bahasanya orang Islam itu pada dasarnya tinggi gitu kan, ya itu. Maka dengan ketinggian itu diangkatlah yuk bareng-bareng gitu. Nah itu Ustadz, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait yang pertama, bagaimana untuk melerai perselisihan ini, maka saya katakan yang tidak memiliki kapasitas menahan diri. Saya aja menahan diri. Sebenarnya saya kan anggota majelis ulama satu misalnya ya, bukan mau pamer-pamer, tapi kan harusnya saya kan punya hak untuk berbicara, tapi saya sendiri menahan diri untuk tidak memperkeruh. Nanti khawatirnya pro kontra kita tambahi jadi memperkeruh. Kecuali nanti kita komen itu untuk meluruskan saja, habis itu ya udah begitu. Jadi memang entah kenapa ada semacam kebahagiaan kalau berdebat, khususnya di media sosial. Iya, saya nggak ngerti itu penyakit apa begitu, penyakit hati kali. Ya, jadi kita tuh jangan terpancing untuk kemudian ikut larut dalam memperkeruh suasana. Terus terang saya khawatir di drive. Bapak-bapak tahu nggak? Gara-gara ikhtilaf musik kemarin, buyar tuh semua yang anti Israel. Mana? Sampai sekarang nggak bisa bangkit lagi. Yang tadinya netizen Indonesia sampai buat frustasi orang Israel, gara-gara ikhtilaf musik kemarin, sampai sekarang nggak balik lagi, nggak bisa dikumpulin lagi. Gimana sekarang? Sampai sekarang isu Palestina nggak naik. Orang capek udah cerita kemarin. Ini tambah lagi yang sekarang. Sampai sekarang tuh isu Palestina nggak naik. Ini positif loh. Yang ngomong ini bukan hanya, terus terang ya, masalah isu musik kemarin itu, kita sampai dipanggil ke Jogja. Kemudian disampaikan evaluasi analisa dari ikhtilaf musik. Makanya kita dilarang untuk kemudian lebih lanjut cerita tentang musik. Salah satunya itu adalah rubuhnya barisan netizen Indonesia yang anti Israel. Sampai sekarang nggak balik-balik itu kekuatan. Nah, apalagi nanti kalau kita ditambah-tambah lagi tuh, gitu ya, tambah lagi tuh, dicari lagi ikhtilaf. Makanya kadang-kadang kita kan nggak tahu yang komen di media-media sosial itu siapa. Nah, kalau memang harus diskusi, buatlah forum diskusi yang beradab dan beretika. Misalnya ada asatid ngomong bahsul masail istilahnya, atau sidang untuk sekedar memahami perbedaan itu dan kemudian mengambil kebijakan yang paling bijak. Kalau memang harus ada diskusi, udahlah, jamaah takwa panggil, jamaah munawaroh panggil, jamaah taubah panggil, duduk di sini, asatidnya juga duduk, kita saksikan diskusi di antara mereka. Setelah itu yang nanti munawaroh tetap sekekeh mau hari Ahad, atau takwa mau hari Senin, ya nggak apa-apa, kan sudah terjadi proses dialog begitu. Ini jangan sampai dibiarkan jamaahnya ribut, tarik-tarikan, tekel-tekelan gitu. Dan saya tuh sangat tidak nyaman ketika saya diperolok seperti itu di WA. Ustadz sekarang udah tunduk sama pemerintah gitu. Apaan omongan seperti itu? Tidak beradab menurut saya. Hatta walaupun antum nggak setuju dengan pemerintah itu nggak usah akhirnya tidak objektif gitu. Nah, yang ketiga,
Kita belajar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berdebat-debat ria. Maka kalau ada orang seperti itu, panggil, diajak duduk rame-rame, dinasihati, antum tuh nggak usah buka pintu-pintu debat. Apalagi kalau kemudian debatnya di medsos, atau apalagi kalau antum debatnya di belakang teman-teman yang lain, kesannya provokasi. Yuk kita duduk bareng-bareng di sini, selesaiin. Nah, bukan untuk kemudian agar dia ikut pendapat kita ikut pendapat dia, hanya untuk menyelesaikan, ini loh pandangan kami, itu pandangan antum, udah selesai, udah masing-masing jalankan apa yang diyakini, jangan ada lagi omongan-omongan di belakang. Karena dulu orang munafik ketika menggoyang dakwah Rasulullah tuh begitu, menyebarkan isu-isu, ngomongin Rasulullah di belakang. Dan kalau kita punya kebiasaan yang sama, ini nanti umat ini nggak akan bisa satu nih. Itu poin pertama. Poin kedua terkait dengan Ibnu Sina, memang agak ribet nih, karena sebagian teman-teman itu sampai pada posisi mengkafirkan Ibnu Sina. Gimana kita mau ajak dia ke buku-buku Ibnu Sina, dia aja udah mengkafirkan Ibnu Sina. Ibnu Sina dianggap tokoh paling sesat. Sampai kemarin itu ada mahasiswa saya tuh sampai ngomong begini, Pak, benar nggak nih Pak? Karena kan kebetulan saya nggak ngajak orang ke Ibnu Sina, nggak ngajak orang ke Al-Farabi, cuman hanya kan kita kan namanya di kelas biasa tuh, Ibnu Sina pandangannya dalam Al-Isyarat wa Tanbihat begini nih, ide-idenya begini nih, begitu. Terus dia bilang, Pak, saya dapat Japrian katanya Ibnu Sina kafir Pak. Ya saya mau ngomong apa? Macam-macam. Jadi kalau saya sih ngomong begini, iya sekarang memang sudah saatnya kita berpikir lebih strategis. Misalnya gini ya, kalau kita cuma ngomong-ngomong riba haram, terus buat teman-teman yang kerja di lembaga perbankan bingung, terus mau ngapain? Ya cobalah datang, yang kecil-kecil datang ke organisasi yang besar-besar, ke Nahdlatul Ulama, ke Muhammadiyah, ke Persis, Al-Irsad. Coba minta mereka kan punya uang besar pasti, punya kampus, rumah sakit. Bisa nggak didorong mereka untuk buat perbankan gitu. Tapi kalau mereka nggak mau pun jangan kemudian kita olok-olok, pasti mereka punya pandangan. Karena gini, teman-teman yang main di grassroots ini punya semangat lebih, tapi kadang-kadang karena kelebihan semangat bahaya juga. Istilahnya itu apa ya, tatarruf jadinya istilahnya. Contohnya begini, ketika kemarin pengen bangkit ekonomi retail, tapi kemudian tidak bisa membuktikan. Karena bagaimana bisa membuktikan? Belum bangkit dan ngomongnya macam-macam. Kita hancurkan ekonomi ini, itu, ini. Ya dia ngerasa mau dihancurin, ya di stop lah sama dia. Gitu. Ya bapak-bapak kan realistis juga. Kalau ada orang ngomong, saya mau hancurin ekonomi bapak, tapi bapak tetap aja mau ngambil barang dari dia, ya nggak iya kan? Gitu. Jadi ketika ada ormas-ormas itu nggak sepakat, ya jangan kemudian dicela, tapi cobalah cari apa yang memungkinkan untuk kolaborasi gitu. Termasuk maaf ya, isu tambang. Saya mau tanya ke bapak-bapak, sebetulnya ormas Islam itu punya tambang baik nggak? Pasti pro kontra kan? Tapi saya ingin kasih satu ilustrasi bahwa ada kekuatan politik di Indonesia ingin mineral kita itu dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, pengusaha tertentu, pengusaha yang memang kredibel karena udah menggurita di Indonesia, sangkinkan mengguritanya politik di Indonesia aja dikuasai dia. Lalu kemudian ada pandangan agar kelompok menengah dari masyarakat Indonesia khususnya pribumi juga bisa akses tambang. Kira-kira pandangan kedua ini menurut bapak-bapak positif nggak? Ada kelompok lain khususnya pribumi di Indonesia diperkenankan dapat IUP, izin usaha penambangan. Positif nggak kira-kira? Tapi kan nggak mungkin misalnya ditunjuk, ya kan? Maka kemudian didoronglah yang memilikinya ormas di Kementerian SDM, tapi ormas nggak boleh kelola. Ormas itu cuma ngantongi IUP, izin usaha penambangan, saham dia hanya 51%, 49%-nya itu untuk mitranya,
Jadi ormas hanya memiliki IUP tapi nggak boleh langsung nambang. Yang nambang nanti mitranya. Tapi kan di bawah isunya nggak begitu kan? Yang namanya isu, siapa yang punya duit bisa bayar bazar, bisa kelola isu. Gitu. Makanya menurut saya ke depan ini kita juga harus hati-hati bersikap, hati-hati komen. Kalau memang ada isu-isu sensitif seperti itu, ya kita bisa koordinasi atau bertanya kepada berbagai pihak. Walaupun nanti ada juga misalnya analisa nanti kalau dikasih IUP akan menawan ormas-ormas Islam sehingga nggak bisa kritis, ya itu bagian dari harusnya dipikirkan. Tapi sisi yang lain, ketahuilah bapak-bapak jamaah sekalian, Indonesia ini secara perekonomian nggak positif. Di antaranya adalah terlalu kapital, terlalu pemilik modal itu berkuasa. Nanti khawatirnya kita hanya memiliki dua kelas masyarakat, masyarakat elit kaya dan masyarakat miskin, nggak ada masyarakat tengah gitu. Kalau cuma ada masyarakat elit dan masyarakat miskin, udah gawat kita udah. Itu namanya perbudakan modern. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terkait dengan ide-ide tertentu dari ulama-ulama tertentu, ya biarlah orang-orang tertentu, akademisi misalnya yang menggali, nanti dia yang mentransformasikannya kepada masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.